SL150W Mark II lebih worth it daripada SL60W? Gue kasih kesimpulan sekarang deh. Yes, but not that really actually. Yuk kita langsung bahas aja kelebihan dari SL150W Mark II sehingga gue bilang lampu ini lebih worth it daripada SL60W ataupun SL150W. Yang pertama adalah kecerahan. Dengan menggunakan daya yang lebih besar, otomatis cahayanya bakal lebih gede dong. Ya, SL150W Mark II ini memiliki kecerahan 58.000 lux per meter persegi. Sedangkan SL150W Mark pertama itu memiliki kecerahan 7.200 lux per meter persegi. Sedangkan SL60W memiliki kecerahan 4.100 lux per meter persegi. Kelebihan kedua, color akurasi. Standar keakurasian warna sangat menentukan kualitas dari cahaya yang kita miliki. Terdapat beberapa standar yang dipakai dalam pengukuran ini. Yang gue sebutin sekarang ada dua, CRI dan TLCI. CRI itu kepanjangan dari Color Rendering Index, sedangkan TLCI itu kepanjangan dari Television Lighting Consistency Index. Ribet banget ya. Suatu lampu yang dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik jika memiliki CRI di atas 90 atau mendekati 100. Begitu juga dengan TLCI. Semakin dekat dengan 100 berarti semakin baik kualitas dari cahaya itu. Untuk SL150W Mark II memiliki CRI 96 dengan TLCI 97. Sedangkan SL150W Mark I dan SL60W memiliki CRI 93 dengan TLCI 95. Kalau mau dikatakan lebih baik mana, CRI atau TLCI? Kalau menurut gua sih TLCI, karena TLCI ini pengukurannya menggunakan computing, sedangkan CRI lebih ke menggunakan mata dalam pengukurannya. Itu yang gue tahu ya. Kelebihan ketiga ada di dimming. Untuk SL150W Mark II itu dimmingnya bisa sampai di bawah 10%. Jadi kalau misalnya cahayanya kecerahan bisa diatur sampai 1%, 2%, atau 3%. Di SL60W dan SL150W dimmingnya itu di paling kecil 10%. Kelebihan keempat di fan noise. SL150W Mark II ini memiliki upgrade yang cukup signifikan dibandingkan SL150W. SL150W Mark II ini nyaris gak ada suaranya, sedangkan di SL150W Mark I yang gue lihat secara review-review banyak orang itu, ketika di 100% pun suaranya bakal berisik banget, itu mengganggu. Untuk di SL60W tetap ada suaranya, cuman orang-orang sih ngomong itu nggak mengganggu ya. Kita coba tes suara dari SL150W Mark II. Jika menurut kalian suara dari SL150W Mark II ini masih kedengeran, bisa dimatiin kok. Dengan memencet tombol ini akan mematikan kipas dari SL150W Mark II ini. Tapi ada downside-nya. Ketika kita matikan si fan-nya, cahaya yang dihasilkan akan menjadi lebih redup. Kelebihan kelima di gimmick. Sebenarnya ini bukan kelebihan yang penting sih, dan menurut gue juga nggak terlalu penting bahkan. Di SL150W Mark II ini memiliki fitur mode-mode cahaya ya, ada 8 cahaya mode gitu. Ada yang mirip cahaya petir, TV, dan lain-lain. Jika kalian mengetahui cara menggunakan fitur ini secara kreatif, bantu juga dong komen di kolom komentar. Yang keenam di tombol pengaturan. Untuk adaptornya sendiri, kalau di seri SL itu sudah gabung di lampunya. Berbeda dengan seri VL yang berada di luar si adaptornya itu. Pengaturan juga ada di luar. Menurut gua sih itu adalah suatu kelebihan ya. Jadi nggak usah banyak-banyak bongkar pasang di lampunya. Nggak usah pakai ribet lah. Di sini cuma lampu tinggal colok kabel nyala selesai. Kelebihan yang ketujuh ada di build quality. Build quality dari SL150W Mark II ini memiliki upgrade yang cukup signifikan. Kalau kita lihat dari SL60W, SL150W Mark I, bahannya masih plastik yang kerasa ringkih mungkin ya. Ketika gue memegang SL150W Mark II ini, gue nggak merasa bahwa ini tuh barang murah, kerasa premium gitu. Dari gripnya enak, dari pengaturan untuk standnya juga enak. Build quality dari SL150W Mark II ini top deh, nggak ada yang perlu dikomplain. Nggak ada yang sempurna di dunia ini, begitupun dengan lampu SL150W Mark II ini. Kekurangan pertama di SL150W Mark II ini adalah berat. Beratnya bisa mencapai 5 kg
Jadi kalau kalian mau pakai stand yang kecil, itu nggak akan bisa. Gue menyarankan banget untuk memakai stand yang lebih kokoh, yang lebih besar. Apalagi kalau kalian mau pakai softbox kayak gini. Mending invest ke stand yang lebih besar. Kelemahan yang kedua, sumber powernya. Sumber powernya ini cuma bisa dicolokin dari soft kontak. Sedangkan untuk seri VL itu bisa menggunakan baterai V. Namanya juga seri SL, itu yang lebih murah lah ya. Lebih ekonomis mungkin. Sedangkan seri VL itu lebih portable dan bisa menggunakan baterai. Kekurangan yang ketiga, tidak disertai tas. Ini bukan sesuatu yang big deal banget, tapi jika dikasih ya bagus banget lah. Seri SL 150W Mark II ini akan membantu banget ketika kita mau portabilitas keluar untuk dibawa-bawa nih lampu. Kekurangan terakhir ada di remote-nya. Remote-nya ini tidak sinkron dengan LED seperti ini. Kesimpulannya, SL150W Mark II ini jauh lebih baik dibandingkan SL150W Mark pertama dan SL60W. Jadi menurut gua ketika ada SL150W Mark II tapi kalian masih beli yang SL150W Mark I, itu salah banget sih menurut gua. Dari semua segi itu udah di-upgrade, kalian masih mau beli yang lebih jelek kecuali karena harga, tapi tetap aja kalau misalnya karena harga sih lebih pilih SL60W ya. Dengan daya yang jauh lebih besar dibandingkan SL60W dan SL150W, serta disertai dengan dimming yang bisa di bawah 10%, itu udah nggak ada alasan lagi sih buat nggak beli yang SL150W Mark II ini. Karena kalau kita kelebihan cahaya, itu bisa dikecilin sampai 1%. Tetapi kalau misalnya kita kekurangan cahaya, selain beli lagi mau diapain coba? Kita nggak bisa ditambahin 2 lampu jadi lebih terang. Kalau di cahaya itu 5 tambah 5 belum tentu jadi 10. Gua menganggap untuk SL150W Mark II ini menjadi inventaris lebih panjang. Tapi, ada tapinya loh ya. Kalau penggunaan kalian cuma ya seperti ini, ngomong di depan kamera dan untuk buat YouTube atau platform lain, dan budget kalian itu udah terbatas banget, gue lebih menyarankan untuk membeli SL60W. Dibandingkan SL150W pun, menurut gue tetap lebih baik SL60W. Karena SL150W ini suaranya itu mengganggu ketika kita membuat video. Tetapi kalau misalnya kalian shootnya lebih shoot produk, butuh yang lebih slow motion, kita butuh shoot yang lebih tinggi frame per secondnya, gue jauh lebih menyarankan untuk membeli SL150W Mark II ini. Gitu aja video kali ini. Like and share kalau misalnya kalian suka dan bermanfaat. Dislike kalau misalnya kalian gak suka. And as always, tetap berkarya.